Akankah Yuta di sini akan memiliki subunit baru? Taemin ini akan membentuk subunit baru dari NCT. 3 tambahan member lagi untuk NCT. Annyeonghaseyo, Yusri Kimimida. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem dong pastinya ya. Jadi kali ini aku akan ngebahas tentang NCT 2020. Kemarin banyak banget nih yang nge-DM, Kak bahas dong NCT 2020, penasaran banget. Oke, sekarang aku akan bahas tentang NCT 2020. Dan aku juga akan membahas nih guys tentang beberapa kode-kode yang telah diberikan oleh NCT di video mereka sebelumnya tentang kejadian yang terjadi saat ini. Mereka udah memberikan banyak sekali teori mengenai hal itu di teori-teori mereka sebelumnya. Kalian pasti penasaran banget dengan hal itu. But wait, sebelum kita bahasnya, pastikan dulu bantu perkembangan channel aku dong dengan cara subscribe, like, and comment. Follow Instagram aku juga di @userkim. Follow fanspage aku di Facebook yaitu Detektif Teori. Follow juga Twitter aku di @userkim2. Dan pastikan juga jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya kepada NCTzen yang lain dan juga SM Stan yang lainnya ya. Tanpa basa-basi lagi, let's check this out. Cingudel, baru-baru ini SM Stan, terutama season ini dibuat heboh dikarenakan SM Entertainment mengeluarkan gebrakan besar menjelang akhir tahun. Agensi besar tersebut mengumumkan proyek NCT 2020 yang terdiri dari 23 member. Para anggota yang terlibat dalam proyek NCT 2020 ini adalah 21 member dari 3 subunit, mulai dari NCT 127, NCT Dream hingga WayV. Sedangkan yang 2 membernya adalah member baru bernama Shotaro dan juga Sungchan. SM Entertainment sendiri telah mengumumkan timeline untuk proyek NCT 2020 dimulai dengan perilisan logo. Kemudian berlanjut pada 12 Oktober, ini hari ulang tahunku ya. SM akan merilis album bagian pertama dari proyek ini bertajuk NCT 2020 Resonance Part 1. Album ini akan berisi 12 lagu termasuk 2 title tracks berjudul Make a Wish dan juga From Home. Setelah album tersebut keluar, SM Entertainment akan merilis selanjutannya yang bertajuk NCT 2020 Resonance Part 2. Wah, dengan adanya hal ini bagaimana ya pendapat dari para season ini? Apakah mereka tambah bahagia akan ada 2 tambahan member? Atau adakah dari mereka yang merasakan hal lainnya? Coba sekarang kita lihat bagaimana komentar dari para season ini ya. SM emang paling parah ya Allah, pengen pingsan, ini bujang NCT kenapa visual semua, mana member barunya, Gans parah astaga. Ini kayaknya udah terpikat ya dengan 2 member baru dari NCT. Next, tahu NCT 2018 akhir baru ngikutin NCT di tahun 2020 karena Doyoung mungkin ya suaranya bagus. Unit yang paling disuka NCT Dream dan tahu semua membernya. Kalau unit NCT 127 beberapa doang yang hafal. Kalau WayV nggak tahu semua membernya. Ini tambah member lagi, pusing buat inget membernya. And the last, gila sih ini, aku baru mulai mencoba inget muka plus nama masing-masing member NCT 2018. Belum separuh dapatnya, ditambah 2 lagi. Nah, jadi dari komentar-komentar para NCTzen kita dapat tahu ya bahwa selain mereka mungkin tambah ambiar dikarenakan 2 tambah member, ada juga dari para season ini yang mungkin tambah kebingungan ya untuk menghafal nama membernya. Karena aku rasa banyak banget dari para season ini yang sampai sekarang itu mencoba untuk menghafal semua member NCT yang berjumlah 20-an ini. Bener nggak? Kalau aku sih jujur ya, sampai sekarang aku baru hafal semua member NCT Dream itu aku hafal semua. Untuk NCT 127 ya sekitar 80% lah. Dan untuk WayV itu juga lumayan lah, 70-80% udah aku hafal namanya. Sekarang kita akan berbicara mengenai Resonance part pertama. Ternyata ini itu disebutkan memiliki hubungan dengan album mereka di tahun 2018. Kalian pasti tahu album apa yang dimaksud, yaitu Empathy. Pesan yang hendak disampaikan lebih jauh dari album sebelumnya yang berbicara tentang empati, yakni terhubung dengan sesama melalui musik serta menyatukan sinergi. Album ini juga akan melanjutkan cerita di NCT Universe di mana anggotanya akan saling memahami satu sama lain melalui mimpi-mimpi mereka dan menyatukan lewat musik. Wah, para season ini selain bahagia juga dengan adanya NCT 2020 ini, kalian juga pasti makin penasaran banget dengan teori dan juga cerita yang akan mereka buat. Ternyata ya guys, tanpa kalian sadari, NCT sedari dulu telah memberikan kode tentang kejadian yang akan terjadi di tahun ini. Mereka udah memberikan kode tersebut jauh-jauh waktu sebelumnya. Supaya kalian nggak terlalu pusing banget, dan ini juga berdasarkan hal yang aku tahu ya. Di sini kita akan ngambil 2 sampel dari teori mereka. Yang pertama adalah di Simon Say dan juga yang di WayV Turn Back Time. Untuk pertama kita mulai dulu membahas teori dari NCT 127 yang Simon Say. Di Simon Say kita akan melihat bahwa Taeyong akan menjadi pemimpin yang akan memainkan permainan Simon Say dan memerintahkan member-member yang lain. Hal itu
itu senada dengan tugasnya sebagai leader di NCT. Di Simon Says, kita juga akan melihat bahwa mereka seperti melakukan pertemuan alias rapat. Dan dapat kalian lihat kursinya, ini tuh berjumlah 24. Kalian hitung deh sendiri, ini tuh jumlahnya 24 guys. Saat itu aku heran, kenapa jumlah kursinya ini adalah 24, sedangkan jumlah member dari NCT saat itu hanyalah 21 orang. Di sana aku bertanya ya guys, apakah akan ada 3 tambahan member lagi untuk NCT? Dan ternyata di masa yang sekarang itu hanya 2. Terus yang satunya kemana lagi gitu? Apakah di next time atau di masa depan nanti akan ada 1 tambahan lagi dari member NCT? Hanya waktu yang bisa menjawab ya. Selain tentang kursi, kita juga melihat banyak microphone. Dalam NCT Mentari, terutama di bagian Haechan, kita juga akan melihat bahwa banyak sekali microphone. Dan microphone tersebut bertuliskan nama-nama dari member NCT. What I mean adalah mikrofon tersebut itu sebenarnya menggambarkan tentang member-member NCT. Kenapa mikrofon dapat menggambarkan tentang member-member dari NCT? Karena guys, dalam NCT Mentari itu diceritakan bahwa semua member NCT ini kayak disatukan melalui mimpi. Mereka ini menyatu dikarenakan empati yang sama, yaitu kecintaan terhadap musik. Dalam mikrofon sendiri itu menurut aku udah jelas banget ya. Mikrofon ini merujuk pada suatu alat yang memperbesar suara kalian. Terutama bagi para penyanyi, tentu mikrofon ini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mereka. Jadi nggak heran kalau mikrofon di sini menggambarkan tentang member-member NCT. Hal itu menggambarkan mereka semua sebagai penyanyi. Oke, udah jelas ya. Dan ada satu hal lagi yang perlu kita perhatikan di sini adalah tentang Yuta. Kenapa kursi Yuta itu mundur di musik video dari Simon Says? Akankah Yuta di sini akan memiliki subunit baru? Ini juga hanya waktu ya yang bisa jawab. Ini cuma masih praduga doang. So, apa yang dapat kita simpulkan dari Simon Says? Pesan dari mereka adalah tentang adanya penambahan member baru dari NCT. Dan saat ada penambahan member itu terjadi, penyatuan dari semua membernya akan terulang kembali layaknya yang terjadi di M40. Next, kita lanjut ke WV yang Turn Back Time. Jadi, ada teaser yang aku temukan, yang mana teaser itu menampilkan Ten yang mengatakan sesuatu. Apa yang dikatakan oleh Ten? Coba kita simak bersama-sama. Di sini Ten akan mengatakan, semua orang sedang terkunci. Lalu seorang bertanya, apa yang kau maksud? Ia menjawab, waktunya telah tiba. Ia ditanyakan lagi, apa yang sedang terjadi? Ia menjawab, ayo keluar, putar ulang waktu, ada sesuatu yang salah. Tadi Ten bilang, waktunya telah tiba. Sehingga hal itulah orang-orang ini dikunci. Orang-orang yang dimaksud di sini adalah semua member, kecuali Ten itu dikunci ke dalam sebuah penjara di tempat yang berbeda. Di saat mereka terkunci ke dalam penjara-penjara itu, nantinya member dari WV ini akan kehilangan kekuatan mereka, sehingga mereka ini nggak bisa bebas dari penjara tersebut. Alasan mengapa mereka di penjara adalah dikarenakan ada sesuatu hal yang salah yang terjadi, sehingga mereka nanti akan memutar ulang waktunya. Hal ini sebenarnya sangat aneh banget ya guys, karena sebenarnya NCT ini telah keluar dari dunia mimpi. Hal itu telah dijelaskan di NCT Dream yang Reading. Mengapa sekarang mereka harus memutar ulang waktu kembali? Apa yang salah? Jawabannya adalah dikarenakan penambahan member yang baru. Dikarenakan adanya penambahan member yang baru, mereka semua akan kembali ke dunia mimpi. Layaknya apa yang kalian lihat di NCT Mentari. Di NCT Mentari sudah dijelaskan bahwa saat memiliki empati yang sama, mereka akan bertemu dalam dunia mimpi. Dalam mimpi ini, mereka akan disatukan. Mengapa mereka disatukan melalui dunia mimpi? Dikarenakan dunia mimpi itu tak terbatas. Untuk teori selengkapnya, kalian bisa langsung kepoin ya di playlist teori NCT. Di sana udah aku jelasin banyak banget. Kalian bisa langsung cek dan juga ya bisalah belajar-belajar sedikit tentang teori mereka, karena teori dari NCT ini menurut aku sangat menarik banget. Rugi sih kalau kalian gak ikutin. Jadi sekarang kalian udah paham kan dengan teori mereka? Belum juga. Ya udah, belajar secara perlahan-lahan ya. Emang sih teori mereka ini penuh dengan teka-teki dan sulit ditebak, tapi seiring berjalannya waktu semuanya itu telah terpecahkan. Hanya satu yang belum terpecahkan di sini adalah tentang misteri satu kursi yang tersisa di Simon Says, dan juga kenapa Yuta ini mundur. Itu yang belum terpecahkan sampai sekarang. Sekarang coba kita kulik sedikit ya tentang apa sih maksud dari nama album mereka. Resonance menggambarkan fenomena peningkatan amplitudo yang terjadi ketika frekuensi gaya yang diterapkan secara berkala sama atau mendekati frekuensi alami sistem tempat ia bekerja. Dalam kimia, resonansi atau mesomerisme merupakan penggunaan dua atau lebih struktur Lewis untuk menggambarkan molekul tertentu. Struktur resonansi sendiri adalah posisi elektron itu dapat diubah-ubah untuk menghasilkan struktur resonansi yang lain tanpa mengubah posisi atom-atomnya. Dengan kata lain, atom-atom yang saling berkaitan harus tetap dalam struktur resonansi untuk satu spesies tertentu. Agak belibet sih sebenarnya kalau kita udah masuk dalam dunia kimia,
IPA itu sangat ribet banget ya. Tapi dari pengertian dan juga struktur dari resonansi yang telah aku jelaskan tadi, kita di sini mungkin dapat berpraduga tentang apa rencana dari SM Entertainment terhadap NCT ke depannya. Menurut penangkapan aku ya, ini menurut aku secara pribadi, ya kalau kita beda pendapat, it's okay lah ya. Di sini aku melihat bahwa SM Entertainment ini akan membentuk subunit baru dari NCT dengan menggabungkan member-member dari subunit yang berbeda. Tentu ditambah dengan 2 member baru ini. Jadi member dari subunit yang semula itu tetap sama, enggak berubah. Hanya saja ada member-member nanti yang akan diambil oleh SM Entertainment dan juga dibentuk ke dalam grup baru NCT. Ini hanya praduga aku aja ya. Kalau menurut kalian bagaimana nih? Komen di bawah ya. Dan kemarin telah dirilis NCT 2020 Year Party. Sebenarnya videonya juga cukup jelas banget, nggak ada teori yang berlibat banget di sini. Aku rasa semuanya juga dapat dipahami dengan mudah. Jadi video dari NCT 2020 Year Party ini menurut aku lebih untuk perkenalan ke member-membernya. Tak hanya memperkenalkan ke-21 member dan 2 member baru melalui video ini, kita juga melihat bahwa ada sebuah kartu yang terlihat berwarna. Kartu tersebut menunjukkan bahwa mereka merupakan member NCT. Saat akhir kalian pasti akan melihat bahwa kedua member yang baru akan meletakkan kartu tersebut. Itu berarti bahwa mereka telah menjadi bagian ke dalam NCT. Karena telah menjadi bagian dari NCT, semua membernya seolah-olah melakukan rapat. Apa tujuan mereka melakukan rapat? Yaitu untuk mempersatukan mimpi mereka kembali seperti apa yang telah mereka lakukan sebelumnya. Bagaimana caranya? Seperti yang aku jelaskan tadi, mereka harus memiliki empati yang sama dulu. Setelah memiliki empati yang sama, maka mereka nantinya akan bertemu dalam dunia mimpi, dan dalam dunia mimpi ini, mimpi-mimpi mereka akan disatukan. Setelah mimpi-mimpi mereka menyatu, maka mereka nanti akan kembali ke realita dengan membawa mimpi-mimpi tersebut. Dan adegan terakhir dari videonya yaitu bagian Taeyong. Itu menandakan bahwa sebagai leader dari NCT, ia akan memimpin member-member yang lain. Nah guys, well done untuk video hari ini. Bagaimana? Sekarang kalian udah mulai terbuka kan? Sedikit pikirannya mengenai NCT 2020 ini. Aku yakin banyak dari kalian yang mencoba untuk paham, tapi santai, relax, nggak usah kayak terlalu stres mencoba untuk memahami. Santai aja, relax, karena seiring menjalannya waktu nanti kalian juga dapat paham kok. Kita ketemu ya di video teori mereka nanti. I'm Yusuf pamit, thank you udah nonton video aku kali ini. Aku mohon maaf kalau kesalahan baik dalam ucapan, sikap, dan tindakan. I'm so sorry banget. See you next time. Annyeong, gumawoyo, annyeong.